Tapi kita penasaran nih, nama And Charity ini dari apa inspirasinya? Dari semut kah? Iya, dari semut. Jadi And Charity itu ya Instagram juga And Charity, N-nya A-N-T, C-H-A-R-I-T-Y gitu ya. Karena dari semut. Waktu aku bikin awal-awal bareng sama teman-teman, jadi bingung pertama misalnya hari ini Agustin and Team gitu, besok kan Audrey and Friends. Jadi tiap kali kita pergi ke lokasi ganti-ganti kan namanya. Kok repot banget ya gitu. Mendingan kita punya identitas. Waktu itu sebelum jadi yayasan, nggak berpikir bangun yayasan karena juga tahu karena bangun yayasan itu banyak yang bilang harus punya duit banyak lah, orang tua harus kaya. Aku pernah ditanya, Bapak Ibu kamu siapa? Aku pernah digituin loh, aku sampai, kamu kalau nggak punya uang ya jangan bikin yayasan. Ya mungkin sekarang aku berpikir ya ada dia ngomong mungkin secara logika, tapi aku yang waktu itu pikir kasihan kita nggak bisa bikin rubah semua orang, tapi kita bisa bantu dengan orang-orang seling kita karena itu akan membawa impact tuh besar gitu loh. Kalau nggak ada yang peduli sama bangsa kita ini, sama anak-anak ini siapa lagi? Masa tungguin orang lain? Ya nggak usah komplain apa pemerintah anak-anak ini minta-minta duit di jalanan, komplain lah ini itu tentang anak-anak ini nakal. Ya daripada komplainin terus mendingan kita do the action gitu. Hai Small Listeners, bagaimana hari Anda? Semoga menyenangkan di hari ini. Kembali Audrey Juana menemani dalam podcast Bincang Bersama dengan edisi spesial. Kali ini kita akan belajar banyak dari sosok yang sangat aktif banget ya. Kayaknya harinya itu nggak ada yang rebahan gitu ya, kayak anak-anak zaman now. Dan sudah hadir Agustin Ramli. Audrey, apa kabar? Thanks for having me ya. Yes, kita juga bersyukur banget Agustin mau mampir ke studio Smart FM di tengah kesibukan juga, di tengah kemacetan ya, Jalan Gajah Mada yang sangat hektik. Tetapi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol berkaitan dengan perjalanan karir dan juga And Charity yang dibuat oleh Agustin Ramli. Tapi mungkin aku jadi penasaran dengan banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh Agustin Ramli. Agustin Ramli itu pengennya disebut sebagai seorang apa sih? TV host atau MC atau Ya, as a TV host aku juga happy. As a TV presenter, that's my passion juga kan Audrey ya. Sama ya berarti ya, sama ini, suka di public speaking ya. Ini radio host, ini TV host. Oke. Dan kita mungkin melihat gitu bahwa perjalanan karir Agustin Ramli ya mungkin kalau kita melihatnya secara kasat mata ya dimulai dari beauty pageant gitu ya. Tapi kita penasaran dari kecil emang Agustin Ramli sudah passionate di bidang itu atau justru memang masih kecil ya main-main kayak anak-anak zaman dulu, main karet, main masak-masakan gitu. Gimana tuh masa kecilnya? Sama, main juga, main masak-masakan, main karet, main bekel, main congklak. Kayak sekarang udah pada nggak ada yang main itu kali ya. Iya, sekarang main gadget. Iya, main gadget semua. Tapi aku emang suka gitu kayak ada lomba-lomba fashion show. Main-mainan bikin gitu sama teman-teman, terus pengen banget ikut lomba fashion show, tapi mamaku bilang kayak nggak bisa, soalnya itu mahal, modalnya kan harus beli baju, harus ngeles gitu. Jadi waktu kecil kayak ya udah deh, punya mimpi tapi nggak kesampean, waktu kecil-kecil banget gitu. Oke, berarti masa kecilnya memang sudah tertarik emang demen gitu ya. Gitu, tapi kayak ya tahu karena memang waktu itu ekonominya orang tua juga susah karena kebetulan my mom kan single mom gitu, jadi dia merasa kayak yang penting tuh sekolah gitu, kalau hal-hal itu tuh nanti kalau kita suatu hari ada uang gitu. Jadi pas menang masuk finalis beauty pageant aja tuh bingung banget karena kan kok bisa masuk gitu, tapi ya niat kali ya, jadi ikut daftar lah, ada majalah waktu itu majalah Aneka, terus masuk. Ternyata nggak nyampe final, nangis, terus ya udah, habis itu kayak mamaku akhirnya sekolahin deh, dia bilang gitu, akhirnya sekolah modeling bener-bener, terus gurunya bilang, Agustin, you are so talented, punya cara keunikan masih yang berbeda dengan yang lainnya, bagaimana kamu jalan catwalk, kamu coba aja itu Putri Indonesia. Aku yang itu kan susah banget gitu kan, kayak gimana nih masih belajar pakai high heels suruh ikut Putri Indonesia saat itu akhirnya, tapi aku keep apa yang dia ngomong berarti itu sesuatu yang baik gitu. Makanya hati-hati banget apa yang kita ucapkan ya, karena itu bisa impact besar pada orang pada jangka waktu yang cukup jauh. Nah akhirnya aku bilang ada pemilihan waktu itu cover majalah grupnya Femina, aku coba masuk gitu, masuk langsung welcome untuk finalis. Aku bilang kaget banget gitu kan. Terus akhirnya dari start di situ, habis itu menang ya mulai berjalan.
nggak lama ikut-ikut, terus aku ikut Putri Indonesia, akhirnya ya masuk 10 besar, tuh wakilin Jakarta. Coba lagi baru menang lagi di Miss Tourism. Emang demen ya, iya demen juga. Karena demen kalau buat aku tuh, aku suka bersosialisasi, aku punya banyak temen. Jadi di situ tuh kayak bisa punya ketemu teman dari semua daerah, bahkan ketika di ajang internasional punya teman dari seluruh dunia. Jadi sampai sekarang ada yang masih baik gitu loh. Kalau misalnya kita pergi ke negara tersebut, aku masih bisa ketemu. Jadi seneng banget ke daerah-daerah punya temen gitu. Apalagi sekarang kan serba digital, bisa connect lagi gitu. Itu kayak happy banget tuh. Jadi ya emang suka terus ditekunin gitu. Gitu. Tapi kan awal mula mungkin mama ya kurang setuju gitu ya. Mungkin lebih apa ya, kalau mindset orang-orang dulu ya mungkin ya dihukum atau kedokteran gitu ya. Itu gimana proses mama akhirnya yakin dan apa ya, membiarkan lah Agustin untuk memilih jalan itu? Ya, kebetulan mamaku tuh cukup open minded. Dia cuma bilang dia nggak mau disalahin kalau suatu hari dia nentuin masa depan anaknya. Jadi kamu sudah dewasa, kamu boleh pilih mana yang mau, tapi saya jagain. Ya kebetulan kakak dulu om saya juga almarhum itu jurnalis untuk koran. Ya jadi waktu itu dia bilang nggak apa-apa, kamu jagain aja sebagai ibu. Jadi ibuku dulu yang manajerin aku. Dia yang temenin aku, dia yang urusin gitu. Jadi dia jagain juga. Dia melihat semua lah ya, jadi dia juga dia tahu yang mana yang boleh, mana yang enggak gitu kan. Tapi struggle-nya gitu ya untuk bisa masuk ke dunia beauty pageant gitu, karena kan mungkin mindset orang bahwa ya udah modalnya itu cuman cantik aja gitu ya. Padahal di belakang embel-embel mungkin public speaking, networking dan lain sebagainya itu nggak dilihat sama orang-orang. Apa yang mungkin harus dikasih tahu gitu ya ke banyak orang. Kalau zaman sekarang kan beauty pageant tuh enak sekali ya. Maksudnya terbuka, banyak input, bahkan pemerintah sendiri udah sangat mendukung. Kayak congrats buat Laksmi ya, baru pulang gitu, wakilin Indonesia di Miss Universe. Bukan sosok cantik aja, tapi semua yang mewakili Indonesia itu adalah contoh yang pintar, yang punya attitude yang baik, dia juga punya impact ke sosial, dia juga punya visi misi yang baik. Jadi kecantikan itu adalah salah satu faktor. Yang pastinya kecantikan bukan fisik, tapi kecantikan juga secara attitude, bagaimana dia bertutur kata, bagaimana dia berpikir gitu ya, beauty inside out. Jadi brand beauty behavior-nya harus ada gitu. Ya itu kan wanita zaman sekarang kan. Harus seperti itu. Iya. Tapi kalau di dalam sendiri gitu, kompetitifnya persaingan dalam beauty pageant tuh seberapa apa ya, kuat sih? Apakah kayak kompetisi-kompetisi lain, kalau misalnya mungkin musik gitu ya, pencarian bakat musik mungkin terlihat jelas gitu. Kalau di beauty pageant boleh kasih apa ya, spoiler sedikit mungkin? Ya mungkin aku udah dulu banget, mungkin sekarang bisa aja berubah ya. Tapi dimanapun juga namanya kompetisi pasti ada. Jadi harus baik semuanya, looks-nya semua baik, tapi pasti dalamnya tuh perang-perangnya pasti ada, cuman mungkin kelihatan atau enggak kelihatan, dan bagaimana berbesar hati juga untuk kalau teman-temannya yang menang, ternyata kita nggak menang, seperti itu ya pasti ada, namanya drama dalam hidup kan, kalau nggak seru ya. Nggak seru, nggak ada bumbu-bumbunya gitu ya. Dan itu kan nggak hanya satu apa ya, beauty pageant yang diikutin oleh Agustin sendiri gitu ya, berlanjut ke Putri Indonesia, terus juga tourism. Itu gimana tuh pace-nya? Apakah karena ada yang baru lagi, oke daftar karena keinginan, atau mungkin karena orang melihat you're so talented, jadi harus daftar deh ini gitu, harus cobain yang satu ini, gimana tuh? Iya memang masih, waktu itu at that time masih pengen coba lagi gitu, sampai pengen menangin bisa bawa nama Indonesia, sampai tingkat itu pernah 10 besar, akhirnya pengen coba lagi dapatkan di Miss Tourism gitu ya. Jadi memang aku pengen, ditambah juga ada tawaran, itu banyak kayak ikut tuh Miss ini seperti itu. Jadi aku juga follow yang aku tuh suka, karena aku suka jalan-jalan, sampai sekarang masih suka traveling gitu kan. Jadi kayak ya that's my passion juga, lebih enak. Kalau sekarang kan beauty pageant tuh udah bisa lihat nih, misalnya Miss Indonesia, Putri Indonesia, Miss Earth, semua tuh ada arahnya masing-masing. Nanti kita bisa lihat nih kita passionnya kemana gitu, karena setiap pageant itu pasti membawa misi masing-masing kayak gitu. Wah, menarik ya ternyata. Pernah ikutan nggak, Dre? Aduh, aku kayaknya kamu kan cantik, juga. pinter, gimana dong? Ikutan. Aku langsung daftar nih. Daftar ya, Smart Internet, kita dukung Audrey. Coba di komen ya. Tapi beralih lagi gitu ya, dari proses beauty pageant. Akhirnya setelah itu mungkin mulailah ya tawaran-tawaran TV host, MC dan lain sebagainya, yang mungkin juga apa ya,
mengembangkan skill public speaking, networking Agustin sendiri. Nah itu gimana tuh prosesnya sampai akhirnya ke TV, terus juga ke event-event. Jadi untuk membuka sebuah karir kan sebenarnya banyak pintunya. Nah untuk di entertainment salah satunya adalah bisa melalui beauty pageant karena exposure dari publik kan udah kebuka. Nah memang apalagi balik lagi nanti ada yang mau lanjutin di entertainment, ada yang nggak mau deh, saya memang mau balik ke profesional atau saya mau ke bisnis atau saya mau ke politis gitu ya. Jadi memang beda-beda. Tapi buat aku, karena aku memang pengen banget di entertainment, itu ngebuka pintu banget. Karena sudah banyak exposure dari media, terus juga at that time kayaknya sosmed belum begitu ya. Ketahuan banget ya umurnya, seperti aduh kayak gimana. Nah tapi dari situ kita juga banyak talent scout yang ngeliat talentanya. Jadi batu loncatan yang sangat baik ketika mau berkarir masuk lewat salah satunya beauty pageant gitu. Oke, jadi ya itulah ya, satu jalan ternyata terbuka Ya, lagi banyak betul. jalan. Jadi, Karena di sana kan banyak juga yang relate sama media kayak gitu. iya seru banget ya ternyata ya dunia beauty pageant dan juga pastinya TV host. Nah beralih lagi nih karena kalau kita lihat mungkin ya sekarang kan kalau misalnya kita mau kulik orang ya lihatnya Instagram gitu ya. Bener. Kalau Agustin Rauli sendiri tuh juga aktif banget gitu ya di dunia sport ya. Iya. Kayaknya olahraga terus, makanya nggak kelihatan umurnya berapa gitu ya. Gitu Thank you. sepeda iya, yoga iya, terus juga akhir-akhir ini golf banget gitu. Emang suka olahraga dari dulu atau gimana? Suka. Memang dari kecil aku suka dan sekeluarga juga suka. Bahkan dulu pernah kayak satu keluarga papa mama aku, kakakku semua satu tim volley gitu ya. Wow. Terus kayak memang di keluarga juga di encourage untuk olahraga. Jadi buat aku olahraga ya satu buat sehat, kedua nggak mau sakit, ketiga nggak mau tua, keempat tempat healing yang menurut aku paling bagus daripada buang-buang duit cuman ya sekedar buang aja, tapi ini get benefitnya tuh bisa dapat kesehatan buat kita sendiri gitu. Yes. Sekarang ya dunia sport ini juga udah jadi lifestyle nggak sih, dan Iya. Agustin sendiri menjalani itu gitu ya. Iya Andre. Nah terus juga dari kesukaan itu juga ya nggak disangka-sangka ya jadi brand ambassador. Iya benar. Terus juga banyak support brand-brand gitu. Nah itu gimana tuh melihat hal-hal tersebut, sebenarnya apa sih kuncinya sehingga kita tuh juga bisa memaksimalkan sosial media ya? Karena kan pasti profilingnya tuh ada di sosial media gitu. Dari Agustin Rauli sendiri ada tips nggak untuk smart listeners yang mungkin ingin coba-coba jadi influencer? Udah gitu. banyak kayaknya nih ada influencer, bahkan kayaknya semakin kreatif ya. Menurut aku very kompetitif. Aku aja kayak kadang kebingungan sama tim kayak what should you do gitu, kayak kita harus kerjain apa, ide-ide apa lagi gitu. Tapi kalau dari aku dan tim aku sih bilang kita selalu mesti tahu kita punya pointersnya apa. Kalau misalnya aku di travel, beauty, healthy lifestyle, ya memang arahnya ke situ gitu. Jadi kita nggak bisa kayak saya sebagai influencer saya mau jadi influencer semuanya gitu ya, nggak mungkin karena terlalu luas marketnya. Jadi sama aja mungkin kayak kita di TV atau di radio, kita memang spesialisnya mungkin di bidang apa. Misalnya kayak kamu Indri selalu topiknya kan menginspire people gitu ya, ngajakin orang-orang yang bisa bawa impact misalnya. Mungkin memang udah di sini, tapi ada yang mungkin khusus berita atau mungkin khusus olahraga jadi sebagai podcaster. Jadi memang harus tahu kita tuh punya ciri khas seperti apa, ciri khas dari kita, ciri khas sosial media kita seperti itu. Oke. Dan selain influencing ya dari dunia lifestyle sport gitu ya, yang juga cukup menarik dan mungkin membanggakan untuk orang-orang di sekitar Agustin sendiri ya, bisa influencing banyak orang bahwa banyak adik-adik kita yang harus kita perhatikan seperti itu ya. Seperti bajunya Agustin and smooth Charity. ya. Kita dulu sempat kolaborasi juga ya. Iya, sama thank you so Smart much FM. ya pas Smart FM anniversary. Sempat main ke rumah singgahnya Charity yang di Jakarta. Terima kasih loh, anak-anak happy sekali. Kita juga semoga ada kesempatan untuk main-main kembali ya. Harus ditunggu. Harus. Mungkin nanti Tunggu ya, bareng-bareng Audrey ya. sama Smart Listener-nya diajak ya. Yes. Nah mungkin boleh cerita sedikit awal mulanya seorang Agustin Ramli gitu ya, bisa tercetus ide untuk membuat Charity ini, keresahannya seperti itu?
Waktu aku bawa program TV di beberapa TV station, aku dikasih program yang relate sama anak-anak dan juga memang anak-anak yang struggle ya dari sisi pendidikan, ekonomi. Karena produsernya tahu aku suka anak kecil, jadi terus aku ditaruh di program-program yang bisa dibilang kayak program sosial, kayak yang mungkin struggle sekolahnya, putus sekolahnya, terus anak-anak yang kaum ya marginal ya, yang di prasejahtera lingkungannya seperti itu. Nah setelah syuting, aku dapat lagi, habis dari satu TV dapat lagi. Dari situ aku lihat, wah kalau media punya peranan adalah menceritakan ini kepada publik. Setiap dari kita tuh punya peranan masing-masing. Nah, bagaimana ya kalau kita habis dipublikasikan, diceritakan, harus ada follow up-nya. Kasihan ini anak-anak ini masih panjang masa depannya. Jadi aku pulang, aku kayak catetin gitu loh nomornya, terus aku ngajakin teman-teman waktu itu kayak teman-teman kuliah, teman-teman di Putri Indonesia, yuk kita follow up lagi, yuk kita datengin mereka gitu. Jadi pas kuliah aku juga udah bikin program yang hubungannya sama anak-anak. Pertama di panti karena kan belum tahu nih. Terus aku tanya ibuku, aku bilang kayaknya aku suka banget sama anak kecil, aku bilang gitu. Aku juga ngajar dulu di gereja di sekolah minggu. Jadi memang anak-anak. Ibuku tuh rajin kayak kegiatan sosial, bapakku juga gitu, meskipun bapak ibu berpisah tapi mereka tuh rajin. Jadi aku lihat mereka kan, diajaklah dulu kayak ke perempatan Coca-Cola. Dulu kan serem banget ya. Gila, pas aku duduk sebelahnya dia tanya kayak kamu ngapain aja? Kamu habis ngapain? Habis bunuh orang, kayak ini nggak salah gitu, kayak wah ini kayak bukan bidang aku deh. Kayaknya aku panggilannya nih, mohon maaf nih nggak ada di sini. Kayaknya aku memang suka anak-anak. Akhirnya dapatlah dari hasil, misalnya abis syuting aku follow up ada di Jakarta, ada di Jogja, di Bali, ada di Sulawesi. Dulu ada di Sulawesi juga. Nah, dan aku ngajakin sama teman-teman bahwa yuk kita bikin sebuah program yang ada transformasi, nggak cuman kayak hit and run doang, kayak misalnya lebaran aja atau pas Natalan aja, karena itu cuma sesaat. Tapi kita harus bikin program yang mengubah untuk save next generation gitu, karena Indonesia ini akan dipimpin sama mereka gitu, nggak langsung instan tiba-tiba kan. Jadi kita investkan buat mereka di pendidikan sama di kesehatan gitu. Jadi jangka panjang gitu. Iya, karena ya dengan bonus demografi juga di 2045 ini menjadi krisis kalau nggak banyak orang-orang yang aware seperti itu. Bukan cuman ibu kotanya baru ya, tapi orang-orangnya juga gitu. Tapi kita penasaran nih, nama N-Charity ini dari apa inspirasinya? Dari semut kah? Iya, dari semut. Jadi N-Charity itu ya Instagram juga @N-Charity, N-nya A-N-T, C-H-A-R-I-T-Y gitu ya. Karena dari semut. Waktu aku bikin awal-awal bareng sama teman-teman, jadi bingung pertama misalnya hari ini Agustin and Team gitu, besok kan Audrey and Friends. Jadi tiap kali kita pergi ke lokasi ganti-ganti kan namanya. Kok repot banget ya gitu. Mendingan kita punya identitas. Waktu itu sebelum jadi yayasan, nggak berpikir bangun yayasan karena juga tahu karena bangun yayasan itu banyak yang bilang harus punya duit banyak lah, orang tua harus kaya. Aku pernah ditanya, Bapak Ibu kamu siapa? Aku pernah digituin loh, aku sampai, kamu kalau nggak punya uang ya jangan bikin yayasan. Ya mungkin sekarang aku berpikir ya ada dia ngomong mungkin secara logika, tapi aku yang waktu itu pikir kasihan, kita nggak bisa bikin rubah semua orang, tapi kita bisa bantu dengan orang-orang seling kita, karena itu akan membawa impact tuh besar gitu loh. Kalau nggak ada yang peduli sama bangsa kita ini, sama anak-anak ini, siapa lagi? Masa tungguin orang lain? Ya nggak usah komplain apa pemerintah, anak-anak ini minta-minta duit di jalanan, komplain lah ini itu tentang anak-anak ini nakal. Ya daripada komplainin terus, mendingan kita do the action gitu. Nah, waktu cari nama, ya waktu itu aku berdoa, aku kayak nama apa gitu ya, cocok merepresentasikan iya gitu ya? gitu. Terus pas aku juga baca kitab suci, terus pas aku lagi doa keluarlah kata semut. Terus aku kayak, wah semut ini bagus ya. Kenapa? Karena semut itu punya budaya yang sama ke Indonesia. Dia gotong royong, tapi dia nggak mementingkan bahwa aku melakukan lebih besar bagiannya, kamu lebih kecil. Tapi hanya memikirkan tujuan goalnya, karena goalnya adalah save next generation. Kita mau bawa kebaikan untuk anak-anak ini gitu. Jadi aku ambil nama itu karena sesuai dengan yang aku dapat, ditambah dengan sesuai budaya Indonesia. Jadi tujuan, misi, dan juga pastinya makna dari N itu sendiri memang benar-benar terasa gitu ya. Iya. Dari apa yang dilakukan sehari-hari. Nah mungkin kita juga penasaran sebenarnya konsep N-Charity ini lebih kemana sih? Karena kalau kita bicara tentang yayasan, ya ada yayasan yang fokus ke
ya mungkin orang-orang yang harus dibantu dari sisi kesehatan, dari Dre. sisi bencana dan lain sebagainya. Kalau N-Charity ini lebih fokusnya kemana sih? Tadi kita ngomongin jangka panjang gitu kan? Iya. N-Charity fokusnya ke pendidikan untuk anak-anak prasejahtera yang ada di desa-desa tertinggal atau daerah-daerah kumuh. Fokus yang keduanya adalah di kesehatan untuk mensupport mereka bisa belajar lebih fokus. Seperti itu. Jadi siapa yang dibantu? Yang dibantu adalah anak-anak yang di bawah garis kemiskinan. Apakah mereka semuanya nggak ada orang tuanya? Mungkin ada, tapi mungkin nggak lengkap seperti itu ya. Jadi kalau di Indonesia ini kalau bilang wah semuanya itu konsepnya panti asuhan, nggak bisa. Kenapa? Indonesia ini masih negara yang berkembang, jadi banyak sekali masalah-masalah anak ini. Benar, anak-anak ini kan potensinya besar untuk masa depan Indonesia. Jadi anak-anak yang mungkin putus sekolah, anak-anak yang kesulitan untuk dapatkan pendidikan yang layak, terus kita punya kelas-kelas tambahan membantu mereka dari sisi karakternya juga. Jadi kami melengkapi dan pastinya kami mendukung program pemerintah. Seperti itu. Yes. Jadi cukup menarik gitu ya, bahwa ya fokusnya kepada anak-anak Smart Listeners dan juga pendidikan yang kita tahu ini cukup krusial juga di Indonesia, yang kita tahu pendidikan juga belum merata gitu dan ya. mahal sekarang kalau mikirin aduh mahal rasanya banget. biaya sekolah tuh mahal banget gitu ya. Tapi mungkin boleh flashback sedikit gitu ya, untuk N-Charity sendiri sebenarnya mulai jadi yayasan tuh tahun berapa, dan mungkin struggle-nya tuh di mana sih untuk sebuah yayasan bisa survive gitu, apalagi kemarin ada masa pandemi yang almost give up. waduh, semua sektor deh ya, bahkan mungkin yayasan yang kita tahu lebih susah lagi gitu kan, ini juga cukup PR gitu. Gimana tuh, Agustin? Ya, waktu dibangun sebenarnya aku pas lagi komunitas itu 2009, terus 2011 akhirnya jadi sebuah yayasan. Awalnya gara-gara gini nih, kayak Audrey lah, kita lagi siaran, aku pulang TV, ada narasumbernya tanya, Agustin kamu pulang syuting ngapain? Iya Pak, saya lagi ngurusin ini anak-anak, aku bilang gitu, anak-anak daerah kumuh. Terus dia bilang, yo gimana kalau kita kolaborasi? Saat itu aku nggak bisa karena kan nggak ada bentuk form yayasan, nggak ada surat hukumnya. Wah, terus aku akhirnya ngomong sama mentor aku, dia bilang ya udah dibuat aja, dia bilang. Aku bilang buat gimana caranya, nggak pernah bikin yayasan, punya perusahaan aja waktu itu enggak gitu sama sekali, nggak ada, kayak no idea lah. Terus dia bilang ya udah kamu pergi aja, dia bilang, dia arahin aku pergi cari tanya ke notaris. Notaris nggak pernah ke notaris, aku waktu itu nggak tahu kayak gimana, parah banget ya, aku bener-bener anak baru lulus ya nggak tahu lah ya, baru kerja di TV kayak nggak tahu. Terus ke notaris aku tulis di Facebook gitu, minta tolong informasi notaris. Dibalas sama mantan almarhum kepala sekolah aku gini, datang aja ke notaris ini yang bangun yayasan BPK penabur, yayasan ini. Udah bingung ya, aku bilang gede banget, ini mana bisa bayar, ini lucu kayak, ini aneh banget. Terus Pak, ini saya kecil kayak semut Pak, duitnya juga nggak ada, ini gimana? Udah pergi, ibuku bilang udah pergi aja, ditemenin. Terus ternyata kakak kelas aku, dia bilang gini, wah ternyata kamu adik kelas saya bangga banget kalau kamu bikin ini. Udah kamu bikin aja, fee saya gratis, kamu bayar suratnya aja. Ini cerita udah 12 tahun lalu ya. Itu pun ya biayanya berapa? 5 juta, nggak punya duit. Aku kayak, hah ini gimana nih? Bayarnya Terus gimana nih? iya Pak, aku bilang iya Pak, makasih ya Pak, nanti saya balik lagi. Ya tunggu dulu. Terus akhirnya aku ngomong sama temanku, kita ada proyek kecil-kecil, dia ngomong gini, Tin, ini uang buat kamu aja, buat project charity kamu. Dan jumlahnya itu sama. Dia bilang, saya bantu charity kamu, dia bilang gitu. Akhirnya dari situ bisa bangun, punya paper. Akhirnya jadilah sebuah yayasan. Abis bangun nggak tahu lagi gimana bikinnya, nggak tahu manage-nya. Ya welcome to the world. Akhirnya mentoring lagi, tanya gimana sih gitu. Akhirnya kerjain sendiri, nggak ada admin saat itu, kerjain sendiri sama partnerku berdua sampai tengah malam, 3 malam gitu. Akhirnya lucu lah, akhirnya kita ada satu admin, ada temanku pakai kantornya pinjam ruangan kantor ibuku, nggak punya hordeng, lucu banget ceritanya. Terus ini gimana panas? Terus si admin bilang gini, kakak itu ada bahan celana bekas bapaknya kakak, kita pakai aja buat tutup. Hah, ya bener. Iya kak, kita juga nggak punya uang kan. Dia juga lucu. Sekarang dia udah jadi nurse. Akhirnya jadi nurse, akhirnya di Palu. Sampai sekarang masih baik. Kita ke kota-kota, gaji dia kecil sekali, tapi dia sayang mana kecil. Sampai sekarang dia di daerah Palu, dia bikin lagi. Dia bilang, aku masih
passionate iya gitu passionate. Jadi aku merasa senang gitu karena ada orang-orang yang melakukannya perpanjangan tangan. Karena Indonesia ini perlu gitu Ya, loh. dengan luasnya Iya, Indonesia ya. pendidikan bahkan juga pendidikan karakter gitu ya. Jadi ya main lato-lato nggak sembarangan tempat juga lah ya. Jadi kayak semua attitude kita kan bagus, tapi budaya Indonesia kan bagus banget, sopan, ramah. Seperti itu kan yang harus kita lestarikan juga. Terus yang di daerah-daerah gimana mereka lebih berani, nggak takut untuk ngadepin kota-kota besar, supaya mereka bisa maju juga bangun untuk daerah-daerah terpencilnya mereka seperti itu. Iya, iya. Wow, ternyata struggle-nya cukup Oh, challenging struggle-nya banget ya. sangat challenging. Bukannya itu dalam 11 tahun tuh up and down, pernah sampai nggak ada uang. Kita fundraising karena kan non-profit, dan kita juga yang charity itu memang ya dari publik untuk publik. Kita tuh nggak ada support fix dari bisnisnya apa gitu yang menaungi yang charity itu nggak ada. Jadi kita benar-benar based on donation. Kalau lagi donasi nggak ada, kita berat banget. Waktu pandemi udah setengah mati, itu benar-benar kayak setengah mati sampai nangis. Mau ditutup tapi anak-anak kasihan. Mau berlanjut kita harus berubah ke digital. Kan anak nggak bisa datang ke sekolah. Kita harus punya handphone, kita harus punya internet kuota. Itu benar-benar struggle banget. Donasi tuh banyak banget yang gak ada yang mau kasih, kayak berat banget. Akhirnya bersyukur ada juga akhirnya satu brand sempat ngasih, brand yang aku kerja as a brand ambassador, bapaknya kasih gitu. Itu kayak nolong. Wah, tapi sampai sekarang pun kami masih benar-benar berat banget. Jadi kayak super ya struggle lah gitu. Masih karena kan ekonomi juga orang-orang masih belum pulih seperti itu. Nah, tapi di tengah challenge yang dihadapi oleh Agustin Ramli, hebatnya masih tetap survive gitu ya, dan masih mau punya hati terus gitu untuk end charity gitu ya. Kita penasaran sebenarnya cerita-cerita apa sih yang mungkin membuat Agustin Ramli sendiri bisa, ini sayang banget kalau mungkin harus berhenti di pertengahan jalan karena mungkin ada impact-impact yang dirasakan atau cerita-cerita dari adik-adik yang sudah merasa terbantu banget gitu dari end charity. Mungkin mulai di-share kali ya ke semua listeners ya. Iya, jadi Smart Inter banyak banget nih anak-anak sekarang kita udah lulus. Ada satu yang sudah lulus S1 dan dia sekolah ambil sebagai guru di Yogyakarta, dan sekarang dia ngabdi balik untuk desa tersebut. Namanya Mila. Terus juga ada lagi yang sudah kerja di salah satu bank swasta, sudah diterima. Ada yang di company nasional. Jadi kisah-kisah itu yang bagus gitu. Bahkan ada satu anak, ya kan setiap perjalanan orang nggak mulus ya. Anak ini ternyata salah jalan, dia ada kontak aku kemarin ini, dia bilang, "Kak, mohon maaf ya, adek nakal, adek mau pulang." Jadi aku ngerasa kayak meskipun mereka udah berkarir, mereka jatuh, mereka ada wadahnya di sini. Jadi ada yang pernah juara debat satu Bali. Iya, jadi kayak yang kemarin nih anak-anak terbaiknya NCRT Bali itu masuk ke Udayana, dapat full beasiswa. Jadi itulah kebahagiaan-kebahagiaan yang kita bisa sama-sama rasakan, bahwa apa yang kita tabur bersama teman-teman donatur, sama teman-teman volunteer, itu tuh nggak sia-sia karena kita menyelamatkan anak bangsa, karena bangsa ini ke depannya juga akan mereka. We never know, mereka boleh dari desa terpencil, siapa tahu mereka jadi presiden atau menteri, kita kan nggak tahu. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita punya empati, kita bantu sesuai dengan apa yang kita punya, kayak gitu. Wah, cerita-cerita yang mungkin luar biasa, yang mungkin bisa juga membuat Smart listeners tergerak gitu ya untuk menjadi bagian dari end charity gitu. Nah, mungkin very welcome. apa sih yang mungkin bisa kita berikan gitu untuk mungkin ya tidak aja end charity, mungkin ada yayasan-yayasan lain gitu ya yang bisa kita berkontribusi lah akan masa yang akan panjang itu. Gimana tuh, Agustin? Ya, aku wakilin charity boleh ya, minta boleh, supportnya buat teman-teman yang mau jadi volunteer di daerah Yogyakarta, di daerah Jakarta, di daerah Bali. Kita benar-benar mencari orang-orang yang sama-sama punya misi buat anak-anak di Indonesia, baik itu secara volunteer atau di Jakarta kita lagi cari full time staff untuk membantu kami di sisi administrasi sama di religion. Mungkin ada yang tertarik dan terpanggil untuk sama-sama kita melayani sebagai full time staff atau sebagai donor. Wah, ini benar-benar nolong banget untuk bisa runningin semua programnya gitu ya. Jadi apapun kelebihan kita gitu, jadi bisa kita berikan untuk bangsa Indonesia, dan fokusnya kalau terpanggil dengan anak-anak prasejahtera, let's join with us. Oke. Wah, ini sungguh luar biasa gitu ya, kisah-kisah dari Agustin Ramli sendiri. Mungkin boleh info kali ya, di mana nih update-nya kalau misalnya kita pengen cari tahu buat jadi full time-nya ya. Full time-nya ada di Instagramnya @charity
@ncharity ANTCHARITY, atau bisa ke DM Instagram aku di @agustinramli. Jadi bisa dua ini, bisa. Jadi ditunggu banget buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi cari kerja untuk di bagian admin sama relation. Wah, kita nunggu banget kehadirannya untuk bersama-sama melayani anak-anak Indonesia. Ya, butuh banyak-banyak orang-orang luar biasa lah ya untuk kita bisa buat Indonesia lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Amin. Mungkin Terima yang kasih. terakhir, Agustin, kira-kira target ke depan ada apa yang ingin dikejar ataupun yang dilakukan mungkin untuk Ncharity atau mungkin karir sendiri? Oh, kalau buat Ncharity aku pengen bisa sustain, jadi lebih ada support juga, terus juga anak-anak ini bisa terus belajar, mungkin nggak cuma 3 daerah ini yang sustain, tapi mungkin kita bisa berkembang ke daerah yang lain, karena memang sudah banyak juga yang ngajakin, tapi ya kita butuh support juga dari semua nih untuk bisa sama-sama seperti itu, dan makin banyak anak-anak yang lulus bisa berkarya untuk Indonesia, yang kita harapkan tidak menjadi sampah masyarakat ya pastinya, seperti itu. Jadi programnya pengennya sih lebih bisa go digital juga, supaya anak-anak ini bisa tidak ketinggalan dan bisa dapat edukasi yang tepat melalui digital, karena gimana pun juga sekarang kan semuanya serba digital seperti itu, tapi kan butuh support yang sangat besar untuk masuk ke dunia ini ya. Ya, kalau buat aku sendiri, aku pengen kuliah S2, pengen sekali, Audrey. That's my dream. Kira-kira mau ambil apa tuh? Pengennya sih ambil di public relation atau di komunikasi ya, sesuai passion juga. Ya ini mimpi yang tertunda. Jadi anak-anak udah pada sekolah, udah lulus S1. Terus pengurusnya nih, satu yang namanya Kak Doni, dia baru bilang, "Tin, aku bentar lagi udah S2 hukum." Aku yang, kamu udah, ini udah aku kapan? Gantian dong. Aku juga mau gitu. Maksudnya kayak, aku sangat passion sama pendidikan gitu. Jadi mamaku juga sangat dukung pendidikan. Jadi aku kayak, aduh kalau boleh Tuhan, aku pengen banget sekolah setahun lagi gitu untuk bisa lulusin S2 gitu. That's my dream. Kita doakan bersama untuk seluruh mimpi dan targetnya Agustin Ramli, begitu Amin, juga. terima kasih. Yes, begitu juga untuk small listeners ya yang mungkin tergerak hatinya untuk join ataupun berkolaborasi atau bahkan menjadi volunteer, silahkan ya. Boleh ke DM Instagram @agustinramli atau @ncharity. Nanti ditulis lengkapnya di sini ya. Thank you. Ditunggu. Aduh, terima kasih banyak ya. Sukses selalu untuk Agustin. Sama-sama, Dre. Dan pastinya kita harus sudahi perbincangan kita di kali ini. Dan pastinya small listeners, terima kasih Anda sudah menyaksikan podcast Bincang Bersama edisi Sabtu ini. Kita akan jumpa lain waktu. Sehat selalu dan bye. Bye. Bincang Bersama.